Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Bahri, yang kami hormati guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini, Pak Imam, Buya Busrawi dan Buya Ma'rufin Ihsan yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu yang juga menyempatkan untuk hadir mendengarkan wirid mingguan yang kita laksanakan setiap hari Rabu yang hadir pada malam hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bersyukur kepada Allah. Kita lafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larangkan. Karena makna bersyukur itu kaum muslimin tidak hanya di mulut kita saja. Jadi makna bersyukur itu kita lafazkan sebagai bentuk pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kita kerjakan apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang Allah larangkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika engkau bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, aku tambah nikmat itu. Dan jika engkau tidak bersyukur akan nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, ingat sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, rumus Allah, jurumus manusia itu berbeda, Pak. Kalau rumus manusia, terima kasih kepada manusia cenderungnya menambah. Kalau awak tidak berterima kasih, dan harap dunia kebahagiaan beliau. Tapi kalau Allah bersyukur awak, pasti Allah tambah. Kalau tidak bersyukur awak, belum tentu Allah kurangi nikmat itu. Debat. Kalau bersyukur pasti Allah tambah. Kalau tidak bersyukur, belum tentu Allah kurangi nikmat itu. Karena Allah katakan inna adzabil lasyadid. Allah tidak ada mengatakan menguranginya, tapi Allah katakan inna adzabil lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi kalau dalam hidup dan kehidupan awak kaum muslimin, kalau kita menemukan orang dah siap hendak sembahyang, berbuat maksiat, hendak berpuasa, tak pernah ke masjid, tak pandai mengaji, tapi hidupnya bahagia, harta melimpah, hidup bahagia, rumah tangga tentram dan damai, anak-anak rancak-rancak, pintar-pintar, tapi dia tak pernah sembahyang. Kalau batamu dewa seperti itu, kalau dalam Islam dikenal dengan istilah istidraj namanya. Allah sedang mempermain-mainkan dia. Semakin Allah berikan nikmat, semakin dia kufur kepada Allah. Allah sedang mempermain-mainkan dia. Maka nantinya dia akan mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan kepadanya di dunia ini atas nikmat Allah. Di yaumil hisab dia akan mempertanggungjawabkannya atas nikmat yang banyak yang telah Allah berikan, namun dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedang salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berupa ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak kaum muslimin, kenapa kita harus berselawat kepada baginda Nabi? Yang pertama adalah dengan berselawat kepada baginda Nabi, kita menumpangkan pengharapan kepada baginda Nabi agar nantinya di yaumil mahsyar Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita harus berselawat kepada baginda Nabi? Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Sedangkan Allah saja Bapak dan Ibu berselawat kepada Nabi. Allah yang menciptakan Nabi berselawat. Malaikat makhluk yang paling taat berselawat kepada baginda Nabi. Sialah kita yang taknya berselawat kepada baginda Nabi. Maka sering-seringlah mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Nabi, bahwa kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, hari malam kini ko ambo saya diberikan amanah oleh pengurus untuk mengisi wirid setiap Rabunya di minggu pertama di bulan genap. Ini sudah yang kedua kalinya kita berjalan wirid mingguan ini. Dan hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan di depan guru-guru saya. Ada Pak Imam, ada Buya Busrawi, ada Pak Ma'rufin. Ambo mohon izin kepada guru-guru kami, Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan, mengulang-ulang kembali apa yang dulu pernah kita ketahui. Anjam ambo garis bawahi Pak, ambo tidak ada menggurui Bapak dan Ibu. Ambo duduk di siko hanyalah kesempatan yang diberikan. Sekedar mengingat-ingat kembali sesuatu yang mungkin Bapak Ibu lupa, atau sekedar mengulang-ulang kembali sesuatu yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu akan hal itu. Lai diizinkan Pak? Lai diizinkan Pak? Lai diizinkan Bu? Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, dari Anas bin Malik, hadis dalam syarah Bukhari Muslim, dikatakan ada 3 hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada 3 perkara yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus malam kini Bapak dan Ibu, kita hanya bicara tentang 3 hal yang dibenci Allah. Karena kalau kita kaji lo kedua-duanya beko, ndak tak kaja ada bakat tua wak. Kata Nabi, ada 3 hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama adalah qala wa qala wa kasratus su'al wa ida'atul mal. 3 hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qala wa qala. Apa itu qala wa qala Bapak dan Ibu? Qala wa qala adalah perbuatan yang menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya dan belum jelas sumbernya. Qala wa qala. Ini perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi,
perbuatan yang menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya, belum jelas pula sumbernya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan teknologi canggih, Bapak dan Ibu. Media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan sebagainya menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan yang namanya berita bohong, berita hoax. Maka di dalam Islam kita tidak boleh taklid kita. Langsung percaya informasi yang awak terima. Kalau sekedar awak percaya, tidak jadi persoalan, karena yang mengkonsumsi hanya awak. Tapi kalau awak percaya dan menyebarkan, ini yang tidak boleh ini. Dan qala wa qala, kata Rasul itu adalah menyebarkan suatu informasi. Yang menyebarkan tidak boleh, haram. Menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarnya, belum jelas pula sumbernya. Kalau berita bohong ini, Bapak dan Ibu, dapat mengadu dua pihak. Mengadu satu manusia dengan manusia lainnya. Mengadu domba satu kelompok dengan kelompok lainnya. Bahkan bisa mengadu domba satu negara dengan negara lainnya. Itu bahayanya berita hoax. Baca itu orang, baca itu lo awak. Padahal yang diceritakan orang awak. Galak orang, galak lo awak. Padahal yang digalak orang awak. Bagunjiang orang, bagunjiang lo awak. Padahal yang dipagunjiang orang amma awak. Kita percaya je, Pak. Kata Rasul, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, kata Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam saja. Itu Rasul mengajarkan kepada ibu. Kalau tak mampu mencuang kita ko untuk mengecekkan elok-elok, arancak awak diam saja. Tak boleh banyak-banyak kecek. Karena di hadis lain Nabi mengatakan sittatul asya'u tuhbitul a'mal, kata Nabi. Salah satunya adalah al-istighalu bi uyubi khalq. 6 perkara yang dapat merusak amal manusia, kata Nabi. Salah satunya adalah suka menceritakan keburukan, kekurangan dan kelemahan orang lain. Ba'ala kita tu bapa dan ibu. Maka mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita agar tidak menjadi orang-orang yang qala wa qala, kata Nabi, yang menyebarkan sesuatu informasi yang belum tentu kebenarannya, belum jelas pula sumbernya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, perbuatan yang dibenci Allah itu adalah wa kasratas su'al, yaitu banyak bertanya. Banyak bertanya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, yang mampas sulian awak. Ini tak boleh juga nih, benci juga Allah nih. Wa kasratas su'al, banyak bertanya terhadap sesuatu yang tak bermanfaat ke diri awak dan untuk orang lain. Matanya tak panjang tak bermanfaat apa yang kita pertanyakan untuk diri kita dan untuk orang lain, dan dapat mempersulit awak. Kalau di zaman Nabi Musa, bapak dan ibu,
Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya, kepada kaumnya untuk menyembelih sapi. Menyembelih sapi. Kemudian umatnya bertanya, kata Nabi Musa, sembelih sapi itu sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Cumannya apa hubungannya menyembelih sapi dengan ketaatan kepada Tuhan? Padahal itu perintah Nabi. Hubungannya sih. Dalam surah Rasul mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, apa saja yang aku larang terhadap kalian jauhi, jangan banyak tanya lagi. Apa saja yang aku suruh terhadap kalian kerjakan, kata Nabi. Jangan banyak tanya lagi. Karena sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Semua cerita Nabi Musa tadi, Pak. Tanyanya apa hubungan ketaatan dengan menyembelih hewan gitu. Ala disampainya di Musa tak percaya ni. Tuhan tidak nampak dah macamnya. Awak sembelih jauhi, hubungannya menyembelih jauhi dengan ketaatan kepada Tuhan. Kata Nabi Musa, percaya dia. Pada kata Rasulullah SAW, apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan. Jangan banyak tanya lagi, kata Nabi. Karena pada dasarnya Bapak dan Ibu, setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak perlu untuk diperdebatkan. Awak kan suka-suka berdebat kadang-kadang. Kadang awak merasa sombong beribadah kepada Allah. Bahkan merasa sombong, awak merasa ibadah awak lebih bagus daripada orang lain. Kata Nabi, salah satu yang merusak amal kebaikan manusia itu adalah qaswatul qalbi, penyakit hati yang ada dalam diri awak. Sombong, ria, iri, dengki, hasad. Sombong, merasa ibadah kita lebih bagus daripada orang lain. Ya Pak, kan ada kita merasa orang Pak, tak ada kita merasa ibadah kita lebih bagus pada orang lain. Tidak ada kita merasa ibadah kita lebih sempurna daripada orang lain. Nah, setan konyo hebat membisikkan Bapak dan Ibu. Maka setan konyo hebat membisikkan seorang ahli ibadah bisa terjebak dia masuk ke dalam nerakanya Allah karena penyakit hati tadi. Inyo mengarjukan sembayang lai, puasa lai, bazakat lai, pai haji yo, umroh yo. Tapi di dalam hatinya ada rasa kesombongan, merasa ibadah kita lebih bagus daripada orang lain, merasa ibadah kita lebih sempurna dari orang lain, dan merasa ilmu kita lebih hebat daripada orang lain. Nah, begitu hebatnya setan itu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Orang-orang soleh pun bisa terjebak, Pak. Dan orang-orang awam juga terjebak. Orang soleh terjebak juga. Karena orang soleh, orang soleh setannya profesor pula. Setannya hebat pula. Orang biasa setannya biasa pula, Pak. Iblisnya biasa pula. Maka tidak hanya orang yang awam saja yang terjebak dalam kesombongan. Orang-orang saleh pun juga bisa terjebak dalam kesombongan. Kesombongan dalam beribadah kepada Allah, merasa ibadah kita lebih bagus daripada orang lain.
Nah, kembali kita kepada yang tadi, kata Nabi, kerjakan apa yang aku perintahkan dan jauhi apa yang aku larangkan, kata Nabi. Karena sesungguhnya umat yang sebelum kamu dibinasakan atas apa yang mereka pertanyakan dan atas perselisihan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka. Begitu kata Nabi. Boleh kita bertanya untuk kemaslahatan, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tak perlu kita banyak tanya, malah akan menimbulkan yang namanya perdebatan dan perselisihan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa ida'atil mal, yaitu menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang tidak perlu. Bapak dan Ibu kaum muslimin, salah satu sifat menghambur-hamburkan harta ini adalah salah satu sifat ciri-ciri kawannya syaitan. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanus syaitan wa kana syaitan li rabbih kafura, kata Allah. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan, kata Allah. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Kalau kita bapiti banyak Bapak dan Ibu, maka kita dianjurkan untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, membantu fakir miskin, membantu pembangunan masjid ini sebagai bentuk amal jariah kita kepada Allah. Karena Allah juga mengatakan dalam surah Al-Maun, kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un, kata Allah. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, kata Allah. Orang yang mendustakan agama, Bapak Ibu, inyo sembahyang lagi, Pak. Beribadah kepada Allah lagi. Yang wajib, yang sunnah dikerjakan, yang ibadah kepada Allah. Tapi kata Allah mendustakan agama. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Nyoman celi anak yatim ke berang sini, Pak. Tak maunya memberi hartanya yang punya tu, lebih sukunya harta yang punya kok dibawanya pergi karaoke. Lebih sukunya harta yang punya kok dibawanya pergi jalan-jalan. Lebih sukunya harta yang punya kok dibawanya pergi liburan. Mencari anak yatim kok berang saja. Orang yang mendustakan agama, kata Allah. Sembahyang sana lainnya, tapi anak yatimnya berang saja, dengki saja, berang saja. Orang-orang yang menghardi anak yatim, kata Allah, adalah orang-orang yang mendustakan agama. Siapa yang kedua? Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, kata Allah. Orang-orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Kok kayunya kayu surang saya? Kok bansai barunya menyabui ke orang? Kok kayunya anyang-anyang saya? Indak bapitinya baru menyabui ke orang. Kok bapitinya anyang-anyang saya?
Sebutnya pengemis di jalanan di simpang lampu merah tu, Pak. Nak nyuagi hasil dah siap indak pada giam mengecil tu. Apa kecilnya? Jadi doang. Sehat je baru. Nannya bukan rajur. Minta aja. Lah siap awak indak pada lagi mengecil dulu tu. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, kata Allah. Salah satu orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan orang-orang miskin, tidak mau bersedekah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya, kata Allah. Sedang sembahyang, saya awak celaka, Pak Bu. Apalah tidak sembahyang awak? Orang sembahyang celaka, insya-Allah. Kau nak percaya, bacalah surah Al-Maun tu, artinya, terjemahannya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Waktunya dulu, sembahyang subuh kesiangan, sembahyang zuhur keasaran, sembahyang asar ke maghriban, sembahyang maghrib ke isyaan, sembahyang isya ketiduran. Lalai dalam segi waktu. Suka Allah. Kemudian apa? Yang kedua, orang-orang yang lalai dalam segi ilmu dalam beribadah kepada Allah. Apa maknanya lalai dalam segi ilmu, Bapak dan Ibu? Lalai dalam segi ilmu adalah dari awak ketik sampai awak gaib, nan bacaan awak mau itu saya taruh. Dari ketik kita membaca Allahu Akbar, dari ketik Allahu Akbar. Dari ketiknya Allahu Akbar, sampai gaib Allahu Akbar baru. Ada rubah-rubah dah. Sampai gaib Allahu Akbar baru. Padahal yang betul tu Allahu Akbar. Waktunya di TPA Allahu Akbar ya. Sampainya gaib Allahu Akbar baru. Lalai dalam segi ilmu, tidak mau kita memperbaiki ilmu kita. Ilmu kita dalam beribadah kepada Allah. Nyo aduh lo yang lalai dalam segi peralatan solat. Kain saruang lalu, jo kain saruang sembayang asamu se. Kain saruang kasawah, aja kain saruang sembayang asamu se. Tidak dijaga kebersihannya. Lalai kita. Siapa tahu kain sarung nawak bola lo bernajisnya. Lapat dia bukan sarung tua itu yang dipakai lah. Lalai kita dalam peralatan, dalam perlengkapan solat ketika beribadah kepada Allah. Kemudian kata Allah, siapa lagi orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang suka berbuat riya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang suka berbuat riya, kata Allah. Apa makna riya, Bapak dan Ibu? Minantu kalau sembahyang di muka mintuo, sembahyangnya rancak, Pak. Tumak ninahnya rancak, sembahyangnya lama. Tapi ketika tak ada mintuo, sembahyangnya sembahyang kancang saja. Paket ekspres taruh. Kalau di masaji, sembahyangnya zikirnya lama. Dia ada orang banyak, lama tu zikir. Astagfirullahnya 100 kali. Salawat Nabi-nya 100 kali. Subhanallahnya 100 kali lah. Tapi ketika sembahyang surang, saya assalamualaikum ni pahit je lah.
Ketika ada orang sewa beribadah dengan baik kepada Allah. Ketika nak ada orang awak nak ibadah awak biasa-biasa saja. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang-orang yang suka berbuat riya kata Allah. Wa yamna'unal ma'un. Yang terakhir adalah orang-orang yang menustakan agama, itu kata Allah adalah orang-orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain atas barang yang berguna. Kalau nyoba ragiah ke orang Pak, kepada ibu, nyoba ragiah ke orang barang-barang yang tak berguna saya. Nyogi baju ke orang, baju dia gini baju yang tutuyan. Lah itu Pak yang bertutuyan Pak. Itu Pak, percaya tu. Baju bertutuyan, itu putih itu Kalau bagi baju orang ada gini baju yang bertutuyan. Kalau bagi trompa orang ada gini trompa nama samik. Bagi sepatu ni orang ada gini sepatu nan cabiat apa barang-barang yang nak berguna lagi orang ni. Itu beragih juga namanya. Teman kata Allah menustakan agama awak namanya. Beragih tapi meragih barang-barang yang tak berguna. Saya beragih kacamata, ada lagi kacamata nan ada kacu yo, bingkai saya. Ambo patang dia gih Pak. Ya gih patang. Dia Pak John, berguna. Barang yang berguna. Ambo bos sembayang. Semoga jadi amal ibadah untuk Pak John dak. Begitu kata Allah. Orang-orang yang mendustakan agama salah satunya adalah, yang terakhir kata Allah adalah orang-orang yang tidak mau memberi dengan barang-barang yang berguna. Lain magiah tapi tak berguna barang yang makanya Allah benci perbuatan yang menghambur-hamburkan harta tadi. Wa idu'atil mal kata Allah, kata Rasul tadi. Itu menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa kini yang terbaru Pak? Menghambur-hamburkan piti untuk membeli chip domino. Apa-apa ada yang main domino di situ? Ada? Tidak ya? Dan mul surah yang main daknya. Kan ada mul yang main. Di Bali chip domino sabe itu 65 Pak. 1B itu balinya 65.000. Kalau dapat 1B itu kalah bali liat. Kalah bali liat. Menang bisa jual. Judi itu haram. Chip domino kau Bapak dan Ibu, salah satu perbuatan yang dianggap biasa oleh masyarakat awak. Salah satu perbuatan haram yang dianggap biasa oleh masyarakat awak. Kalau orang kaya nampak anaknya main chip Pak, tak ada yang berang Pak. Karena biasa game aja. Orang kaya nampak anaknya main chip, tak ada berang aja dah. Karena apa? Karena masyarakat kita menganggapnya biasa. Padahal ini perbuatan haram judi ini. Nyoba licip jo pitih, manang nyo dijualnya beliak dapat pitih. Salah satu sitatul asya'utu bitul amal kata Nabi, salah satu yang merusak amal kebaikan manusia adalah tulul amal, perbuatan yang panjang angan-angan. Salah satu bentuknya adalah perjudian tadi, haram. Sembayang lai, puasa lai, berzakat lai, payah haji lai, umrah lai, tapi tulul amal, melakukan perjudian, perbuatan yang panjang angan-angan, merusak amal kebaikan kita kata Nabi. Maka Bapak dan Ibu, mari kita hindari perbuatan yang dibenci Allah ini. Yang pertama tadi adalah
menyebarkan suatu informasi yang belum tentu jelas kebenarannya dan belum tentu jelas sumbernya. Qala wa qala, tidak boleh. Kemudian yang kedua, wa kathratus su'al, mempertanyakan sesuatu yang tidak perlu, tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah wa idha'atil mal, yaitu menghambur-hamburkan harta terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu bagi kita bersama, terutama bagi saya yang menyampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan Allah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.